sebuah desa kecil di pinggir hutan, seorang bayi laki-laki ditemukan di sebuah keranjang rotan oleh seorang pemetik kayu bernama Pak Surya. Bayi itu terbungkus kain lusuh dengan secari kertas bertuliskan "Maafkan kami, rawat dia dengan baik." Pak Surya, seorang duda tua yang hidup sederhana, memutuskan untuk merawat bayi itu dengan memberinya nama Bayu. Bayu tumbuh menjadi anak yang kuat meski hidup di tengah keterbatasan. Setiap hari ia membantu Pak Surya mencari kayu bakar, menangkap ikan dan bercocok tanam. Hutan menjadi sekolah pertamanya. Ia belajar tentang tanaman obat, perilaku hewan, dan cara bertahan hidup di alam liar. Namun ketika Bayu berusia 10 tahun, Pak Surya jatuh sakit dan meninggal dunia. Bayu menjadi yatim piatu dan harus bertahan hidup sendirian. Ia tinggal di gubuk sederhana yang dibangun Pak Surya. Dengan hanya mengandalkan keterampilannya, meski sering merasa kesepian, Bayu tidak menyerah. Ia selalu ingat nasihat terakhir Pak Surya. Jangan pernah takut bermimpi, Bayu. Hutan ini hanyalah awal perjalananmu. Suatu hari, saat sedang mencari kayu di hutan, Bayu menemukan seorang pria tua tergeletak pingsan. Bayu segera membawanya ke gubuk dan merawatnya dengan ramuan herbal yang dia buat sendiri. Pria itu ternyata seorang pedagang kaya bernama Pak Rendra yang tersesat saat berburu. Setelah pulih, Pak Rendra menawarkan Bayu untuk ikut dengannya ke kota sebagai bentuk terima kasih. Meski berat meninggalkan hutan yang telah menjadi rumahnya, Bayu menerima tawaran itu. Di kota, ia bekerja sebagai pembantu di rumah Pak Rendra, sambil memanfaatkan kesempatan untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung dari buku-buku di perpustakaan keluarga tersebut. Bayu menunjukkan kecerdasan luar biasa. Pak Rendra yang terkesan dengan kegigihan Bayu menyekolahkannya. Namun kehidupan di kota tidak selalu mudah. Bayu sering diejek karena penampilannya yang sederhana dan latar belakangnya yang tidak jelas. Ia juga harus bekerja keras membantu Pak Rendra untuk membayar biaya sekolah. Namun Bayu tidak membiarkan hinaan itu mematahkan semangatnya. Ia menjadi salah satu siswa terbaik di sekolah dan memenangkan berbagai lomba sains. Berkat prestasinya, ia mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di universitas ternama di ibu kota. Di universitas, Bayu mendalami ilmu lingkungan. Ia terinspirasi oleh pengalaman hidupnya di hutan untuk menciptakan solusi bagi masalah kerusakan lingkungan. Setelah lulus, Bayu mendirikan sebuah lembaga bernama Hutan Lestari yang fokus pada rehabilitas hutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Proyek Bayu menarik perhatian dunia. Ia diundang ke berbagai konferensi internasional untuk berbicara tentang pentingnya pelestarian alam. Nama Bayu dikenal sebagai simbol perjuangan dari keterbatasan menuju keberhasilan. Setelah sukses, Bayu kembali ke hutan tempat ia dibesarkan. Ia membangun sebuah sekolah alam untuk anak-anak kurang mampu agar mereka bisa belajar tentang lingkungan sekaligus mendapatkan pendidikan formal. Gubuk tempat ia dan Pak Surya tinggal dulu kini dijadikan museum kecil sebagai pengingat perjuangan hidupnya. Bayu tidak pernah melupakan akar dirinya. Baginya, kesuksesan bukan hanya tentang kekayaan atau penghargaan, tapi bagaimana bisa memberi manfaat bagi orang lain. Bayu yang kini dikenal sebagai aktivis lingkungan menghadapi tantangan baru. Keberhasilannya menarik perhatian banyak pihak, termasuk perusahaan besar yang merasa terancam oleh kampanye pelestarian alamnya. Beberapa perusahaan sawit dan penebangan liar mencoba menggagalkan proyek hutan lestari dengan cara menyuap bahkan mengancam. Namun Bayu tetap teguh pada prinsipnya. Ia menggunakan pengaruh dan jaringan yang dimilikinya untuk melaporkan praktik ilegal ke pemerintah dan media internasional. Ia juga membangun koalisi dengan organisasi lingkungan lainnya untuk memperkuat gerakannya.
Jika kita menyerah sekarang, anak-anak kita tak akan lagi melihat hutan yang hijau, ujar Bayu di salah satu pidatonya. Dalam perjuangannya, Bayu melibatkan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan. Ia mengajarkan mereka tentang pertanian berkelanjutan dan cara memanfaatkan hasil hutan tanpa merusaknya. Dalam waktu singkat, desa-desa yang dulu bergantung pada penebangan liar mulai berkembang menjadi komunitas mandiri yang menghasilkan produk-produk ramah lingkungan seperti madu hutan, kopi organik, dan kerajinan tangan. Kesuksesan ini menginspirasi daerah lain untuk mengikuti jejak Bayu. Lambat laun, proyek hutan lestari tidak hanya melindungi hutan tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun tak semua berjalan mulus. Salah satu proyek Bayu, sebuah program reboisasi besar-besaran, mengalami kegagalan. Sebuah banjir bandang menghancurkan ribuan pohon yang baru ditanam. Banyak pihak mencemooh Bayu, menyebutnya terlalu idealis dan tidak realistis. Bayu merasa terpukul, tapi ia tidak membiarkan kegagalan itu menguasai dirinya. Dengan dukungan tim dan komunitasnya, ia menganalisis kesalahan yang terjadi dan memulai lagi dari awal. Kali ini ia melibatkan para ahli untuk memastikan bahwa reboisasi dilakukan dengan metode yang lebih tepat dan berkelanjutan. Kegagalan adalah guru terbaik, kata Bayu kepada timnya. Kita harus belajar darinya untuk melangkah lebih baik. Setelah mengatasi berbagai rintangan, Bayu mulai merancang impian yang lebih besar, menciptakan koridor hutan yang menghubungkan beberapa kawasan hutan yang terfragmentasi di berbagai daerah. Koridor ini akan menjadi jalur bagi satwa liar untuk bergerak bebas sehingga keanekaragaman hayati tetap terjaga. Untuk merealisasikan mimpi ini, Bayu menggandeng pemerintah, LSM internasional, dan bahkan para tokoh masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan. Ia mengedepankan pendekatan kolaboratif, memastikan bahwa semua pihak merasa memiliki proyek tersebut. Kerja keras Bayu membuahkan hasil. Koridor hutan menjadi proyek percontohan global. Bayu menerima penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atas dedikasinya dalam melestarikan lingkungan dan memberdayakan masyarakat. Namun bagi Bayu, penghargaan bukanlah tujuan akhir. Ia tetap rendah hati dan terus bekerja keras. Saya tidak ingin diingat sebagai pemenang penghargaan, kata Bayu dalam sebuah wawancara. Saya ingin diingat sebagai seseorang yang mencintai bumi dan berjuang untuknya. Pada usia 50 tahun, Bayu menulis sebuah buku berjudul Anak Hutan, Kisah Perjalanan Hidup dan Cinta untuk Alam. Buku itu menjadi bestseller dan menginspirasi generasi muda untuk peduli pada lingkungan. Bayu terus melatih anak-anak muda menjadi pemimpin masa depan dalam gerakan pelestarian alam. Ia percaya bahwa perubahan besar hanya bisa terjadi jika banyak orang bekerja bersama. Hutan yang dulu menjadi tempat ia bertahan hidup kini menjadi simbol harapan dan perubahan. Dan Bayu, si anak hutan, telah membuktikan bahwa dengan keteguhan hati dan kerja keras siapapun bisa mengubah dunia. Pesan moral, hidup adalah perjalanan. Apapun rintangan yang kita hadapi, jangan pernah menyerah. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil, jika dilakukan dengan hati yang tulus, akan membawa perubahan besar bagi dunia ini. Bayu adalah bukti bahwa meski hidup dimulai dari titik terendah, dengan kerja keras, tekad, dan sedikit bantuan dari orang baik, siapapun bisa mengubah takdirnya. Hutan yang pernah menjadi rumah dan saksi bisu perjuangan kini menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Tidak peduli dari mana kita berasal, yang penting adalah kemana kita akan pergi, adalah pesan Bayu kepada dunia.